Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Trinamidi SPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Waduk Galir. Yang terhormat Bapak Indra SPD selaku JGB Angkatan 9 serta Bapak Ibu SMK Muhammadiyah Waduk Galir yang saat ini tengah berbahagia berkumpul di SMK di aula SMK Muhammadiyah Waduk Galir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri pengimbasan modul 1.4 beliau positif oleh beliau Bapak Indra SPD selaku JGB Angkatan 9 dari Kabupaten Sukoharjo. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar panutan sekaligus suri tauladan bagi kehidupan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua yakni sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga inti yakni pengimbasan oleh beliau Bapak Indra, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara yang kedua, yakni menyanyikan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu diperkenankan untuk berdiri.
salam semoga berlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah dalam pagi jalan. Lebih menghormati pada hari nanti rekan kita Bapak Indra SPB selaku CPB angkatan 9 SMK Waterloo akan melakukan kegiatan pembahasan dari tahapan CDP yang sudah masuk di modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Dan apa dan bagaimananya nanti kita simak, kita ikuti, cermati semuanya sehingga kita juga mendapatkan pembahasan yang baik dari CDP angkatan 9 bahkan dari CDP tersebut. Mari nanti kita ikuti sama-sama dengan baik dan itu juga bisa mengambil manfaat yang besar dari kegiatan itu. Dan memang di dalam tahapannya CDP ini modul 1 dan 4 tentang budaya positif, terus kira-kira pembahasan kepada Bapak Ibu guru maupun karyawan juga di lingkungan SMK Muhammad Bukir ini. Maka kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pembahasan modul 1 dan 4 budaya positif oleh Bapak Indra SPB selaku CDP angkatan 9 Pak Sukarjo dari SMK Muhammad Bukir kami akan dibuka. Termasuk tentunya bisa dilaksanakan dengan khidmat sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan dari beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Tri Ramli SPD. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan mulai pada inti kegiatan, yakni pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh beliau Bapak Indra SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin untuk berdiri di depan kalian. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala SMK Muhammadiyah Watigir Bapak Tri Ramli SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Watigir, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMK Muhammadiyah Watigir. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif atau diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu tentunya dalam presentasi kali ini yang pertama nanti mohon partisipasinya untuk menjawab atau untuk memperhatikan, dan kemudian Bapak Ibu guru semuanya mudah-mudahan tertarik untuk apa? Tertarik untuk mendaftar CDP angkatan selanjutnya. Mata di Bapak Ibu. Ya, langsung saja ini
perimbasan modul 1.4 budaya positif. Nah, langsung kita tolong Mas di next. Ya, tujuan pendidikan yang pertama di slide pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, dalam dunia pendidikan ini, Bapak Ibu guru, dalam filosofi atau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik atau Bapak Ibu guru di sini supaya untuk menuntun tumbuh kembangnya anak, menuntun mendampingi supaya untuk anak tersebut mencapai cita-cita atau tujuan sesuai dengan keinginan anak tersebut, menjadi merah, biru, hijau dan sebagainya, itu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, bisa dilanjut. Kemudian, apakah makna budaya positif? Pasti Bapak Ibu guru sudah lebih tahu atau mengerti apa itu budaya positif. Apa contohnya penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau budaya positif ya budaya yang ada di sekolahan yang berdampak positif supaya anak tersebut imbasnya menjadi berprofil pelajar Pancasila. Berprofil pelajar Pancasila itu yang ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan termasuk disiplin, berakhlak mulia. Nah, itu kan sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep utama budaya positif. Konsep utamanya adalah apa? Ada satu, perubahan paradigma belajar. Yang kita tahu mungkin anak itu sebagai pusat pendidikan. Di sini nanti dalam CGP nanti Bapak Ibu guru semua apabila besok mendaftar, nanti mungkin ada ilmu-ilmu yang belum diketahui. Nanti di CGP ini banyak sekali ilmu yang diperolehnya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian dasar manusia itu ada yang primer, ada kasih sayang, itu juga kebutuhan manusia. Terus ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kemudian ada restitusi, posisi kontrol. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini tahapan-tahapan konsep utama budaya positif. Apa itu nanti yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, itu apa? Nanti di situ ada pembahasan sedikit di PowerPoint tersebut. Ya, bisa dilanjut, Mas. Kemudian perubahan paradigma dalam pembangunan budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya disiplin ditandai dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Untuk supaya pembelajaran di sekolahan itu berjalan dengan baik, pastinya didukung oleh
oleh semua fasilitas yang ada dalam seluruh elemen di sekolahan, baik fasilitas maupun masyarakatnya. Nah, itu harus berperilaku positif ya Bapak Ibu semuanya. Maksudnya semuanya saling keterkaitan, tidak berdiri sendiri. Bisa dilanjut Mas? Kemudian ada contoh, tolong nanti Bapak Ibu terangkan. Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Nah, ini coba ya Bapak Ibu semuanya. Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Cobalah bukan tangan Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mengepalkan salah satu tangan, ya, Bapak Ibu. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Di sini opo-opo. Ini dokumen yang ada di tangan ini menurut Anda itu sangat berharga sekali. Emas atau segumpal intan, itu kepalan tangan Anda. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ini apa ya? Kunci surga atau kunci cita-cita yang kalian genggam itu apa? Terus yang B adalah rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Kemudian Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepala tangan tersebut. Nah, menurut Anda gimana kira-kira? Ini padahal ini yang Anda pegang itu adalah mungkin kunci yang sangat berharga bagi kehidupanmu. Misal ada teman kalian untuk membujuk merayunya supaya bisa diserahkan ke teman Anda. Nah, itu kalian menurut kalian bagaimana Bapak Ibu? Tidak boleh ya? Ya tidak boleh. Atau asalkan uangnya banyak banget, atau bisa diganti dengan rumah, atau diganti dengan mobil, gitu. Kan seseorang itu berbeda-beda ya, pendapatnya berbeda-beda. Tetapi kalau itu yang sangat penting sekali, pastinya tidak boleh. Next, selanjutnya ini. Terus ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini berikut ini paparan dari dokter ya William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, apa itu kontrol? Kontrol kalau di sini saja contohnya, kalau di sound system itu untuk mengatur suara supaya suaranya tidak kekencangan mungkin, atau kelebihan bass, atau tidak nganging-nganging, mungkin. Nah, itu yang dimaksud kontrol. Dalam setiap individu atau bapak ibu guru pasti punya kontrol sendiri-sendiri. Oh, ini aku wayahe garap tugas ini wis ora kuat iki, aku pengen turun. Nah, itu kan kontrol pribadi kalian, gitu bapak ibu. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Bapak ibu guru boleh mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang kedua ini ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Tetapi menguatkan karakter, kontrol yang kedua ini kontrolnya bisa seakan-akan itu orang tersebut yang membuat kesalahan itu merasa bersalah atau mawas diri, atau tidak, atau merasa dirinya itu bisa bertanggung jawab agar tidak
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kedua ini dapat menguatkan hal yang positif dan bermanfaat. Yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat adalah ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena apa? Karena mungkin yang lebih dewasa itu lebih berpengalaman secara umur kalau dewasa ini. Lanjut. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ada realitas kebutuhan kita sama, terus ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, setiap orang melihat gambaran berbeda. Nah ini adalah gambaran saja Bapak Ibu, yang bisa pahami sendiri ya. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol orang lain? Awet dewi iso orang mengontrol orang lain tersebut. Kontrol awet dewi baik angel atau mana kontrol orang lain. Nah itu ada teorinya. Ada orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tetapi teori kontrolnya seperti itu. Hanya Anda. Terus stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir ada mode berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya mode berpikir menang-menang. Teorinya kita harus menang, enggak kalah. Seperti itu. Sebenarnya kan seperti itu. Ini cuma stimulus responnya seperti ini, menang kalah. Tapi teori kontrolnya seperti itu. Tetapi dalam garis besarnya ini kan untuk mengontrol seseorang itu ya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya itu, bukan kita ya, bukan orang lain. Orang lain cuma mungkin mengingatkan saja atau memberi masukan, itu boleh saja. Terus yang selanjutnya ini ada pertanyaan, apa makna disiplin? Apa makna disiplin ini? Makna disiplin itu apa Pak Roni? Tertib. Ya. Apa lagi? Buatnya apa Bu? Belajar. Tertib belajar. Pak Heri apa Pak Heri? Makna disiplin kira-kira apa Pak? Tempat belajar tertib. Ya, selanjutnya ini kita lihat bersama-sama ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Benar ya Bapak Ibu? Atau yang selama ini kita ketahui kata disiplin itu berkaitan dengan kata tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Terus kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bahwasanya di sini kata disiplin itu seringkali dikaitkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, kalau tidak tertib, ada sanksinya, seperti itu. Itu kan alternatif terakhir dalam PowerPoint ini. Bahwasanya untuk disiplin itu tidak harus dengan imbasnya atau efeknya, tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Tadi sudah disiplin, ada belajar,
ada apa tadi, ada apa tadi Pak Heri? Tepat, dan sebagainya. Kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dimiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Diri kita ya. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai tujuan untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Jadi anak tersebut harus memiliki kekuatan atau harus memiliki tujuan, harus memiliki niat. Ya, niat dulu lah, niat yang kuat untuk mencapai tekad, untuk mencapai visi dalam belajar atau meraih cita-cita. Kalau tidak, kita boleh orang lain yang mendisiplinkan diri kita, ya supaya dalam. Bisa dilanjut. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang itu ada pengen yang ini gambar buku, ada yang pengen kebebasan. Oh, saat ini aku pengen belonging, apa gitu bacanya, apa ini baca belonging, pengen cinta, kasih sayang. Saat ini aku sedang pengen itu. Atau saat ini pengen power, pengen kekuatan untuk membangun sebuah peradaban yang kuat. Itu ya, yang kalian Bapak Ibu rasakan yang mana saat ini? Mungkin kalau saya baru power, membangun fondasi yang kuat dulu. Biasanya membangun dulu, baru besok kita rasakan. Yang saat ini yang saya rasakan atau yang saya kerjakan ini membangun power dulu. Terus ada survival, ada fun. Mas Udin yang mana Mas Udin? Ya, mudah-mudahan besok segera mendapatkan cinta dan kasihnya. Segera ya, tahun ini mudah-mudahan. Paling kita di tahun depan. Itu ya. Ya. Boleh lanjut. Kemudian ada contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus. Ini ada kasus ya, kasus tentang ini Bu Ani. Bu Ani itu siapa? Bu Ani itu adalah guru kelas 5 di SD Pelita. Contohnya ini di SD saja ya, di SD kelas di SD Pelita. Sedang penguasaan bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Penguasaan bingung menghadapi murid, salah satu murid yang ada di kelasnya. Kemudian Agus, namanya Agus, yang dimaksud Bu Ani itu namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini menurut Bapak Ibu dan menurut si Agus. Alasannya kenapa Agus kuis sering meminta bekal makan siang? Biasanya apa? Kalau Bapak Ibu menjadi anak, menjadi Agusnya, dan Bapak Ibu menjadi Ibu Aninya, kira-kira apa itu? Kira-kira apa Bu? Sebagai Agus nggak punya uang.
seperti itu, pendekatan secara personal. Terima kasih Bu. Bagus sekali nih Bapak Ibu. Dicari persoalannya dulu, dicari solusinya atau dicari kenapa kok Agus itu sering meminta-minta bekal temannya. Bahwasanya Agus itu kok sering minta-minta kenapa? Tadi Bu Haja sudah mencontohkan tidak punya uang, dan ternyata kelas TO ya TO 1-3 itu banyak juga siswa kita, siswa Panjenengan Sedoyo, banyak yang bawa bekal. Kalau siang itu biasanya makan rame-rame. Itu kan itu termasuk budaya positif ya Bapak Ibu. Bekal di rumah. Kelasnya satu lagi kok malah yang tim elit kelas 10 ya, tim elit kelas elit itu malah bekalnya itu tidak main-main ya. Kalau lauknya itu malah berebutan cokotannya ya lumayan. Masnya dia tidak izin, tidak malu dengan membawa bekal itu, malah pede, malah dorayahan, dan malah sok pembulan itu kan, itu ya termasuk budaya positif ya Bapak Ibu. Ya, bisa dilanjut. Kemudian contoh penerapan kebutuhan dasar manusia dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ade sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan hal tersebut. Kemudian tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Tadi kan baca sudah menerapkan contoh, misal dari Agus tidak punya uang, terus Ibu Ani mencari tahu alasannya kenapa. Terus ini ada ini ya, ada stimulus jawaban-jawaban. Jawabannya adalah Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian ada Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, bosan, tidak punya uang, tidak harus dibawakan. Terus Agus karena iseng saja, biasanya kan anak cowok juga iseng supaya diperhatikan teman yang lain. Terus ada juga karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kan jadi perhatian. Terus ada juga dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan si Agus tersebut. Nah ini dalam kondisi tersebut guru, Bapak Ibu guru harus bisa menyelesaikan tentang jawaban Agus yang seperti itu. Kira-kira begitu deh. Harus kita persiapkan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Ya bisa dilanjut Mas. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Di situ ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira apa? Kalau nek aku ora lakoni kuwi, apa sing arep kedadian? Itu ada untuk menghindari hukuman tersebut. Kira-kira apa? Di situ ada motivasi eksternal. Terus ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, motivasi internal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak disiplin melakukannya. Kemudian ada untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di situ ada teori-teori motivasi perilaku manusia, teori perilaku manusia biasanya ini. Wah, aku kudu ngakoni kae. Orang aku mau kesaing karo kancane. Oh, saya harus menjadi mungkin ya di sini kan CGP. Wah, besok gua aja menjadi CGP angkatan 11. Besok lagi Bu Wulan tidak terima, besok aku akan jadi PP Negeri. Bu Wulan tidak terima, besok saya menjadi
jadi fasilitatornya gede. Nah, itu kan motivasi juga. Itu kan itu prestis. Maksudnya prestis dalam prestasi itu baik. Atau jangan cuma mungkin kan ada juga wah ibu kayak memakai jam tangan baru gelangnya anyar gede-gede, maksudnya aku lebih gede. Kayak mobilnya kayak B, aku kudu C. Nah, itu kan motivasi perilaku manusia ya, perilaku teori manusia. Nah, itu ya pancen itu semua itu kodrat manusia ya, seperti itu. Nah, perilaku manusia atau kodrat manusia sudah manusiawi, tapi kita harus di sini sebagai guru pengajar harus mempunyai kontrol diri, ya, kontrol untuk supaya tidak berlebihan yang seperti itu. Bisa dilanjut, Mas. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya sudah biasanya kan ada peraturan kelas di Bapak Ibu. Kalau dalam PP ini, PowerPoint ini atau yang kami pelajari itu bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya semacam kesepakatan kelas, tetapi bahasanya itu sudah dirapikan, jadi tidak berimbas kayak sanksi, tapi untuk mendisiplinkan anak untuk supaya bertanggung jawab. Itu kan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini apa? Kebajikannya apa? Supaya untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm yang mengendarai kendaraan roda 2? Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini mungkin yang kemarin yang pandemi itu. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikannya adalah kesehatan, kesehatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini supaya kita tidak ketinggalan materi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tidak semata-mata peraturan diganti-ganti ya semacam itu. Tidak, tapi ini untuk lebih meyakinkan atau menggerakkan. Menggerakkan ini berarti dari hati ya, dari hati Bapak Ibu, dari hati, bukan semata-mata sebab akibat. Semata-mata sebab akibat juga, tapi dari nilai-nilai yang positif, seperti itu. Bisa dilanjut. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini kita ketahui bahwa kalau anak itu atau seseorang itu sudah yakin, sudah percaya, itu tidak usah dikompon, tidak usah disuruh, itu sudah melakukannya. Makanya tadi keyakinan kelas, keyakinan kelas. Kalau sudah yakin, ini yakin, aku yakin, aku bisa ngalamin ini, jadinya aku santai. Mungkin biasanya kan kalau saya kan buat apa ya? Mungkin soal aku punya, ini yakin aku bisa ada nilai terakhir itu karena keyakinan. Jadi saya, tapi ini yang ganti ya Bapak Ibu, jangan ditiru. Maksudnya sesuai deadline. Karena apa? Karena kesibukan saya ya itu ya, kesibukan saya yang itu. Karena apa ya? Mengatur waktu itu loh, mengatur waktu kapan deadline-nya itu. Itu kan ini saya pagi tak jalan gini, waktu ini kita jalan gini. Jadi itu itu karena saya sudah ada keyakinan bahwa saya akan menyelesaikan hal tersebut. Jadi ya itu keyakinan tadi.
Jadi kalau ibaratkan anak, keyakinan anak mau sekolah dengan teratur, dengan maksud dengan yakin, dengan apa ya, dengan anak tersebut mau sekolah apa ya, lepas dari peraturan-peraturan, tetapi anak tersebut kalau dari rumah sudah yakin mau belajar, ya wis niatnya belajar, biasanya ya tertib, anak tersebut tertib, bukan melainkan peraturan. Kan keyakinan anak kalau sudah tertanam, oh saya mau sekolah, mau membahagiakan orang tua saya, berarti ya wis berangkat sesuai yang dia yakini supaya orang tua kita bahagia. Kalau peraturan sudah peraturan, mungkin anak tersebut peraturan A, anak itu kalau ada peraturan A ya semakin B, semakin C, semakin D. Biasanya seperti itu. Tetapi itu ya tantangan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kemudian ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas B. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan-pertanyaan yang universal. Terus pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat atau diskusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Disesuaikan dengan waktu ke waktu sudah sudah tidak relevan atau tidak. Kan biasanya di situ, maksudnya kan sederhana tetapi yang universal. Kata-kata mungkin yang tadi misal ya sudahkah hari ini 5S, penerapan 5S tersebut, karena itu kan sebagai contohnya. Bisa dilanjut Mas. Terus ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan, misalnya peraturan kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu perintah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Itu kalau dalam bahasa atau dalam keyakinan kelas itu tanggung jawab. Itu kan kalau pinjam atau mengambil buku atau pinjam buku harus dikembalikan. Itu kan nilai keyakinannya itu tanggung jawab, harus dikembalikan. Tidak usah selalu kembalikan buku tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Terus yang keyakinan yang tujuh, menghormati orang lain dan diri sendiri. Misal seperti itu. Terus ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus ada dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Yang keyakinan kelas ini dalam bahasanya kan seperti ini. Dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok. Yang keyakinannya adalah kesehatan itu, kesehatan saja. Kesehatan kan universal, bahasa universal. Tidak merokok atau narkoba atau buang sampah pada tempatnya, itu kan juga kesehatan juga. Bergantian atau menunggu giliran, atau hormati orang lain atau kesabaran, atau gunakan masker. Nah itu keselamatan dan kesehatan, keselamatan orang lain dan kesehatan diri sendiri. Sekarang di ini kan sudah bebas. Jangan beralih di kelas atau koridor. Keselamatan adalah atau keamanan. Nah ini keyakinannya ini tanggung jawab. Berarti kan tulisannya cukup tanggung jawab itu kan bahasa yang universal. Tidak selalu kembalikan buku. Kan spesifik ya, spesifik dalam satu nilai atau satu perintah saja. Tapi kalau yang tanggung jawab ini kan universal, bisa dilakukan apa saja. Tapi kalau anak sekarang kalau tidak dipakai, jadi ya belum tidak tahu ya. Jadi kan ini tugas Bapak Ibu guru semua dan
Ya, bisa dilanjut. Terus mari berlatih hukuman atau mari berlatih hukuman atau apa ya? Ketutup atau konsekuensi atau apa ya? Tindakan guru, ya atau konsekuensi tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensinya apa? Terus lari memilih lapangan basket terlambat. Ini adalah latih ya, ini contoh-contoh. Tetapi ini kan termasuk masih termasuk peraturan tadi atau apa ya, hukuman. Ini termasuk hukuman. Ya bisa dilanjut mas. Nah ini kan termasuk hukuman atau konsekuensi, Nah, terus murid diminta untuk push up 15 kali, itu kan termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Nah, ini kan konsekuensi gitu. Bapak Ibu, ini bedanya konsekuensi sama hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena ketinggalan pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi. Terus ada meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Terus ada konsekuensi juga ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar atau pelajaran PJUK. Nah, ini konsekuensi gitu. Nah, jadi bedanya konsekuensi sama hukuman adalah kalau hukuman itu sifatnya agak paksaan dan itu berbau dengan tindakan apa ya Bapak Ibu? Tindakan yang pengganti kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah bertanggung jawab, supaya yang dilakukan tadi tidak terulang atau menggantinya, bertanggung jawab konsekuensi. Itu ya Bapak Ibu kira-kira. Lanjut. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosok 2004. Itu adalah restitusi adalah supaya menciptakan kondisi supaya murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih berani, yang lebih kuat, maksudnya lebih bertanggung jawab. Bisa dilanjut, Mas. Kemudian ada restitusi posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu semuanya kira-kira posisi di mana? Manajer ya Bapak Ibu. Manajer ya, biasanya manajer. Penghukum, manajer itu cukup ngelatih wae. Melihat saja itu anak buahnya sudah pada komik, sudah pada diri sendiri, sudah pada ke tempatnya masing-masing, tempat duduk masing-masing. Itu kan manajer. Manajer itu kan cukup cukup melaku kalau melihat-lihat saja itu sudah anak buahnya sudah pada kembali ke semula, maksudnya kembali ke pekerjaannya masing-masing atau tanggung jawab masing-masing. Itu kan posisi manajer. Kalau pemantau saja ya itu dipantau saja. Dipantau itu tidak bebas apa-apa mungkin. Kalau teman ya bisa jadi teman. Teman itu ya teman untuk ngobrol, tidak bebas apa-apa. Selanjutnya boleh dilanjut Mas. Terus 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau tadi kan misal anak yang telah terus disuruh keliling lapangan itu kan menembus kesalahan. Tetapi ini dalam restitusi anak tidak menembus kesalahan.
dengan cara berlari tidak, tapi tidak. Gimana caranya tidak mengulangi lagi? Seperti tadi mengulang kembali atau menggantikan kertas yang kena tumpahan air tadi atau gimana tadi. Terus memperbaiki hubungan, hubungan misal anak dengan BK itu malah hubungannya tambah lebih baik, tidak dalam tanda kutip terus kai meneh, tidak, itu malah mempererat silaturahmi antara murid dan bapak ibu guru. Kemudian adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran ya kamu mau apa, konsekuensinya kira-kira seperti apa. Terus ada restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut atau mengancam pada diri sendiri. Atau yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus ada yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Ini yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah. Ini maksudnya supaya anak tersebut konsekuensi tadi, berbuat tanggung jawab. Selanjutnya Mas. Nah ini gambaran segitiga restitusi. Nanti kalau ada anak yang merasa ada masalah, ini kan ada tindakannya, ada ini dulu, ada validasi dulu. Yang pertama kan menstabilkan identitas dulu. Apa benar toh si A, si B, apa benar si C itu tadi bolos ke sekolahan karena ada bolos karena banyak bocor atau gimana kan, mesti menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi, kemudian baru menanyakan keyakinan tadi yang dengan bahasa yang positif tadi, supaya anak tersebut bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu kira-kira. Nah, nanti besok kalian bisa ikuti CGP angkatan 11. Nanti besok kalian bisa ikuti dan pelajari, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ya Bapak Ibu, matur nuwun sangat sampun kerso menghadiri presentasi kami. Saya Indra mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan kalau banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke wawancara. Luar biasa nih Bapak Ibu. Ya tadi pembahasan dari Bapak Indra SPD terkait dengan hasil belajar beliau di CGP Angkatan 9. Ini di modul 1.4 gitu ya Pak Indra, di budaya positif. Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita sama-sama dulu kegiatan pada kesempatan ini